Selamat sore Sobat Sindo, kita ketemu lagi di The Comment bersama saya Andri Susanto dan juga ada Mas Sunu dan Mas Cipto. Dan kita akan membahas tentang yang lagi rame beberapa hari terakhir terkait soal banjir bandang dan bencana alam yang terjadi di Sumatera. Itu ada di 3 provinsi ya? 3 provinsi. 3 provinsi di mana aja tuh? Di Aceh, Sumatera Barat, sama Sumatera Utara. Sama Sumatera Utara. Dan ini memang menjadi menjadi bencana yang awalnya mungkin tidak terlalu dimention sama media, tetapi begitu besar, begitu banyak korbannya. Berapa banyak korban terakhir, korban jiwa? 72 orang. 72 total orang dari ya? 3 provinsi itu. Data resmi BNPB ya. Data resmi BNPB. Nah, ini kalau menurut Mas-mas sendiri di sini, ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya banjir yang sedemikian dahsyat ini? Ya, sebelumnya kita turut berduka ya atas peristiwa yang terjadi di 3 provinsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar itu ya. Kalau kita melihat bahwa peristiwa banjir bandang ini ada 2 faktor pemicu. Yang pertama itu karena perubahan iklim ya, itu akibat siklon tropis Senior dan mungkin karena kondisi alam juga yang sudah tidak lagi ramah untuk menampung air hujan. Mungkin 2 faktor itu Dua faktor itu ya. Kalau dari Mas Sunu gimana Mas Sunu? Benar, memang ada 2. Cuma salah satu poin yang krusial bahwa di video yang beredar itu ternyata banjir itu membawa kayu-kayu gelondongan dari atas. Nah, itu ya, itu ramai tuh kemarin. Sangat-sangat betul mengejutkan bahwa ternyata yang jelas kayu itu kan nggak mungkin tumbang sendiri ya. Betul. Nah, dan terbawa sampai segitu banyaknya berarti. Dan kubik kayunya juga ukurannya sama tuh. Nah, itu ya kan. Artinya memang sudah ada ya pembalakan ya. Ada pembabatan hutan, kayu ya yang memang dilakukan dari hulu ya. Sehingga terbawa tuh sama arus gitu. Dan ini memang menariknya adalah kita lihat ada beberapa ya muncul di Google Earth di daerah di sekitar tempat kejadian itu, terutama di bagian hulunya gitu ya. Tadi pagi saya lihat di daerah Tapanuli, Sibolga, itu memang udah gundul ternyata tuh sebagian hutannya. Nah terus kemudian juga di Aceh juga sama kejadiannya. Sehingga akhirnya tidak ada yang menahan air ketika terjadi. Tidak ada serapan ya, daerah resapan. Tidak ada resapan air gitu. Sehingga terjadi banjir yang begitu besar dan akhirnya masif gitu. Sampai melumpuhkan kota, melumpuhkan desa, menutup akses jalan, mematikan listrik, mematikan komunikasi, dan benar-benar hilang kontak. Bagi sebagian besar ya, di daerah-daerah tertentu benar-benar hilang kontak dan nggak tahu lagi tuh, ada keluarga yang mencari di mana sanak keluarganya udah nggak tahu di mana gitu, karena memang udah nggak ada komunikasi gitu. Nah kalau menurut Mas Cipto sendiri gimana Mas Cipto? Nah, mungkin itu yang harus jadi perhatian dari pemerintah daerah juga ya, bagaimana pemerintah daerah itu harus lebih ketat mengawasi perubahan lahan-lahan resapan air ini gitu, karena saya meyakini bahwa di situ ada pembakaran liar yang mengubah lahan untuk menjadi lahan produktif, mungkin menjadi lahan perkebunan kelapa sawit gitu. Nah seharusnya kan setelah terjadi pembalakan pemotongan harusnya ada reboisasi ya. Ada reboisasi lagi gitu. Ada penanaman kembali gitu ya, untuk memastikan bahwa tanah-tanah yang produktif, tanah-tanah yang menjanjikan ya, menghasilkan cuan gitu ya, itu tetap bisa menjadi fungsi sesungguhnya, menjadi sumber resapan air gitu. Dan memang kalau kita lihat ini kejadian di 3 provinsi yang terjadi masif ya. Berapa lama sih waktunya? Kayaknya nggak lama ya. Begitu hujan kayaknya hanya berjarak 3-4 hari ya kan. Kemudian mulai Senin sih, mulai Senin kan ya? Itu mulai tanggal 5 hari berarti ya. 5 hari mulai dari Aceh, kemudian berlanjut ke Sumbar, Padang, terus Padang, baru ke Sumatera Utara. Dan ini benar-benar kolaps gitu, iya kan? Bahkan sampai rumah gubernur Sumut sendiri kan kebanjiran, karena imbasnya juga akhirnya. Kota Medan pun kena. Kota Medan. Iya. Dan ini gimana Mas Sunu? Kalau menurut Mas Sunu? Kalau bagi saya ini sebenarnya pemerintah daerah sebenarnya udah tahu kan ada pembalakan liar sebenarnya. Apa pura-pura nggak tahu sebenarnya kan?
Nah, ini nih. Ini Iya, benar. ini kalau dilihat dari Google Earth kan udah kelihatan banget Betul. ya. Dan ada mungkin tudingan kong kali kong ya wajar aja. Iya. Apalagi semasif itu pembalakannya dan dampaknya juga begitu besar, rakyat kecil yang kena. Betul. Itu menurut saya, dan ini nggak terjadi setahun 2 tahun, Iya. udah lama. Dan ini jadi pembelajaran yang jangan sampailah terulang lagi kayak gini. Iya, iya. Korbannya tetap rakyat kecil dan yang ilegal itu ya bos-bosnya nggak akan jadi korban. Iyalah, orang nggak di situ. Iya itu. Iya, tapi yang menarik adalah ini ya, apa memang nggak usah ribet-ribet gitu. Kita mencari itu tuh nggak usah bingung. Maksudnya harus datang ke lokasi, harus ngecek, harus ini gitu kan. Kita bisa mitigasi sebenarnya kan. Ngelihat aja dari Google Earth aja udah kelihatan gitu. Itu udah di media sosialnya Sobat Sindo itu banyak tuh. Ada video dari satelit ya, dari Google Earth yang menunjukkan memang beberapa daerah, terutama daerah yang terimbas dari banjir ya, hulu-hulunya itu memang sudah mengalami kegundulan gitu. Itu kan udah jelas ya. Dan benar tadi kata Mas Unu, itu kan nggak mungkin setahun 2 tahun, ya kan? Itu mungkin udah berlangsung lama. Nah, sialnya terjadi anomali cuaca nih, yang tadi disebutin Mas Cipto ya. Siklon tropis sinyal itu ya. Iya, dan akhirnya ya itu yang terjadi gitu. Akhirnya ya semuanya terkena imbasnya gitu, bahkan sampai pejabat-pejabatnya pun kena imbasnya gitu. Ada beberapa wali kota Sibolga ya, yang sampai saat ini nggak ada kabarnya tuh. Iya. Semoga selamat. Semoga selamat, betul. Katanya dalam perjalanan. Terus kemudian ada juga Pak Sudirman ya, Pak Sudirman Said juga katanya di Bandara Aceh tertahan 3 jam. Gitu karena akses yang tertutup. Tapi kan kita ngomongin bandara, artinya sebenarnya bandara kan fasilitasnya lengkap ya. Iya. Dibanding dengan yang di pedalaman. Di tengah kota lah. Iya. Nah makanya tuh, gitu. Itu tertahan lama di situ, gitu. Sampai nggak bisa kemana-mana, gitu. Tiga hari katanya. Sampai di situ. Dan yang memirisnya lagi adalah sebenarnya bantuan yang datang untuk korban. Nah, itu katanya baru dikirim hari ini dari pusat ya. Iya, tetapi maksudnya bantuan-bantuan yang lain juga belum banyak berdatangan artinya gitu. Karena memang aksesnya mungkin terputus ya. Jadi akses yang sulit ya. Jadi bagaimana kemudian ini dibawanya lewat mana nih gitu kali. Nah, itu kita belum tahu korban-korban itu kemana. Sebagian kalau di Sumatera Barat itu tadi laporan terakhir 22 korban udah dibawa ke rumah sakit. Oh. Posko-posko. Ya. Ada posko-posko pengungsi ya. Yang korban tewas itu. Iya. Yang korban tewas ini. Korban tewas 22 orang. Nah, sementara yang ngungsi ya, iya kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya, mau ngungsi di mana. Terus kemudian bahan makanan dan seperti apa gitu ya.